Mari saudara-saudara kita berdoa kembali untuk memulai awal pekan minggu ini. Kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, Bapa di surga, Bapa yang maha baik, Bapa yang sungguh-sungguh menjadi imam besar dalam kehidupan kami. Kami datang kepadamu Tuhan, mengawali dan memulai awal pekan minggu ini 22 Maret 2021. Mari Tuhan bimbing kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya hati, pikiran, dan kehidupan kami berlandaskan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Saudara-saudaraku, firman Tuhan hari ini diambil dari surat Ibrani 5 ayat 5-10. Saudara bisa mengikutinya dalam hati dan saya akan membacanya di ayat yang ke-10 yang menjadi pembahasan kita pada awal pekan minggu ini. Terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia ayat 10 berbunyi demikian. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus imam besar. Kehadiran Yesus Kristus sebagai imam besar sekali untuk selama-lamanya mengandung pesan amat penting, seperti orang yang membutuhkan pertolongan berulang kali melakukan upaya pertolongan, namun berulang juga kesulitan yang sama terulang kembali. Dalam tradisi, setiap umat akan memberi kurban penghapusan dosa. Namun usai itu tahun berikutnya ia datang untuk memberi kurban penghapusan dosa. Demikian selanjutnya dan selanjutnya. Saudaraku, tidak seorang pun imam besar yang memimpin upacara penghapusan dosa sekali untuk selama-lamanya. Itu hanya dilakukan Yesus Kristus yang hadir menyelamatkan kita sekali untuk selama-lamanya. Saudaraku, di kalangan Yahudi, imam itu terdiri dari keturunan Lewi. Dan keturunan Lewi diangkat pemimpin jemaat yang mengajar di sinagoge atau tempat ibadah di luar Yerusalem. Dari imam-imam dipilih imam kepala yang bergabung dalam mahkamah agung, mahkamah agama Yahudi. Dan mereka menetapkan satu imam besar. Sekali setahun imam besar itu masuk ke ruang Maha Kudus di Bait Allah di Yerusalem untuk menyampaikan doa kurban keselamatan kepada Tuhan. Saudaraku, ketika Yesus disebut imam besar pertama, Kristus imam besar ditentukan oleh Allah dalam bacaan kita kali ini. Melkisedek hanya 2 kali disebutkan dalam perjanjian lama. Dia adalah Raja Salem atau Yerusalem setelah Abraham mengalahkan Kedor Laomer. Ia disongsong oleh Melkisedek
Dalam Kejadian 14 ayat 17 dan seterusnya, dan Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari rampasan yang ia peroleh. Melkisedek yang digambarkan sebagai seorang imam besar yang maha tinggi, yang membawa roti dan anggur, kemudian menjadi suatu model yang berarti dalam tradisi Ibrani maupun orang Kristen. Di sini Daud mewarisi dinasti Melkisedek. Mazmur 110 ayat 4. Saudaraku, mengapa penulis Ibrani menghubungkan Yesus Kristus sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek? Tentu penulis Ibrani hendak menghubungkan kehadiran Yesus dengan penetapan Yesus sebagai penegak keadilan, Raja keadilan yang memerintah dari Yerusalem. Yesus Kristus adalah anak Allah yang diurapi, menjadi memerintah kerajaan Allah. Yesus Kristus itulah yang hadir di dunia. Yang berikutnya, saudaraku, Yesus bukan saja imam besar, namun sekaligus korban pendamaian sekali untuk selama-lamanya. Pengorbanan Yesus dilakukan secara sempurna melalui peristiwa salib yang sesaat lagi kita akan rayakan pengorbanannya di kayu salib mati, menebus dan memberikan keselamatan atas dosa-dosa kita semua. Sudah menjadi ketentuan dalam agama Yahudi bahwa setiap keluarga harus memberikan korban bakaran yang ditentukan dan dikhususkan. Coba saudara bisa melihat Imamat 7 ayat 11 dan seterusnya telah ditetapkan binatang yang dipersembahkan dengan syukur atas suatu kebajikan yang diterimanya. Daging korban dimakan bersama oleh yang mempersembahkan korban dan imam yang menumpangkan tangan di atas kepala binatang korban. Saudaraku, sekalipun imam dapat menyeleksi korban yang paling tambun dan tak bercacat, tidak ada korban yang sempurna sekali untuk selama-lamanya. Korban yang sempurna yang tidak bercacat hanya dilakukan Yesus Kristus. Kesempurnaan Yesus sebagai korban keselamatan dibuktikan dengan ketaatan dan kesetiaan Yesus hingga mati di kayu salib. Itulah yang dilakukan sebagai pengorbanan yang sempurna dan tak bercacat bagi Allah. Maka dari itu, saudaraku, pesan surat Ibrani ini, kita harus percaya dan mempercayai Yesuslah juru selamat penolong yang sempurna bagi manusia. Manusia oleh dosa seharusnya binasa, namun oleh kasih dan pergaulan Kristus kita semua diselamatkan. Mari saudaraku, kita belajar untuk menjadikan Yesus sebagai imam besar dalam kehidupan kita. Teruslah percaya kepada Yesus dan milikilah Yesus dalam hidupmu, agar Yesus memampukan, menolong kita melewati hari-hari kehidupan kita. Selamat pagi saudaraku. Mari kita tutup dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami memohon.
Amin. Saudara-saudara kekasih, dalam nama Tuhan Yesus, mari kita memulai awal pekan minggu ini. Tetap semangat, ikutilah jalan kebenaran, karena Yesus adalah imam besar. Salam sehat dan tangguh buat saudara. Sukses menyertai saudara. Dan juga buat anak-anak kita yang masih berjuang dalam pembelajaran, baik yang online maupun yang tatap muka, untuk beberapa saat saja. Selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong kita. Semangat. Selamat.